Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Ukis yang dirahmati Allah, sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami ingatkan kepada seluruh jamaah yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa memparkirkan kendaraannya dengan rapi dan tidak lupa mengunci kendaraannya. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid dan mengisi saf yang ada di depan agar nantinya tidak mengganggu jamaah yang akan menyusul sampai. Dan juga kami mohonkan dengan sangat kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirun wa nadin kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki dan mengirimkan tangan sehingga sampai dan duduk di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan juga kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada jamaah semuanya berkenaan dengan laporan keuangan bahwa pada sampai dengan saat ini uang yang masuk ke dalam kas kita 8.760.000 rupiah dan pengeluaran kita adalah 7.701.000 rupiah, sehingga saldo kita sampai dengan saat ini 26.033.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Tidak berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa menahan makanan dan makanan itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rizkinya dan rizkinya itu busuk di tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Hari ini 24 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, dan Imam Khotib sedianya adalah Ustadz Muhammad Abdul Latif SAG, dikarenakan mungkin beliau ada halangan dan belum nampak sampai dengan saat ini, sehingga nantinya insya Allah akan digantikan oleh Ustadz Chandra Wijaya. Dan muazzin nanti mohonkan kepada Ustadz Asir Makmun. Dan perlu kami beritahukan bahwasanya selama Ramadan kita memiliki kegiatan berbuka bersama yang diprakarsai oleh BKM dan disumbang oleh seluruh jamaah yang telah memberikan iftar setiap harinya kepada kita, sehingga tidak henti-hentinya kita bisa mengajak dan mengundang jamaah semuanya untuk ikut hadir berbuka puasa bersama setiap sore di Salatar Masjid, dan insya Allah tidak ada kekurangannya, sehingga semakin ramai masjid semakin makmur. Dan juga ada urusan setelah sholat tarawih tadi malam, alhamdulillah kita sudah khataman Quran, dan nantinya mungkin bagi ada jamaah semuanya yang ingin itikaf di masjid, kami persilakan untuk 10 hari terakhir, dan malam ganjil kami persilakan. Dan juga kegiatan ATM beras meskipun bulan puasa tetap kita laksanakan. Dan diberitahukan juga bahwasanya
Mungkin pada saat pembagian pada Jumat nanti akan dibagikan lebih awal, kemungkinan 1 atau 2 hari sebelum hari Jumat, agar nantinya tidak mengganggu kegiatan distribusi beras. Dan kami beritahukan juga bahwa kegiatan ATM beras itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu yang dikelola oleh DKM, dan itu tidak menutup kemungkinan semakin luas lagi penerima dengan partisipasi dari seluruh jamaah semuanya. Sampai dengan saat ini penerima baru 20 kaum mustahik, dan nantinya tidak menutup kemungkinan semakin banyak dan semakin luas lagi. Dan juga kami beritahukan bahwa tabungan kurban terus berjalan yang disepakati dengan total Rp2.750.000 yang bisa diangsur 50.000 per Jumat, dan semoga beberapa bulan menjelang hari H Idul Kurban semua sudah lunas dan kita bisa mencari dan mendapatkan hewan kurban terbaik yang bisa kita sembelih pada hari H dan kita bagikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang dekat ataupun jauh. Satu lagi kami informasikan kepada jamaah semuanya, berdasarkan edaran dari Kemenak untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berkenaan dengan zakat fitrah, kami beritahukan yang pertama besaran zakat fitrah. Zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk beras 2,5 kg atau setara 10 canting per jiwa. Apabila ditunaikan dalam bentuk uang kimah, maka ditetapkan dalam 3 kategori, yaitu kategori 1 Rp40.000 per jiwa, kategori 2 Rp35.000 per jiwa, kategori 3 Rp33.000 per jiwa. Dan yang kedua besaran fidyah ditetapkan sebesar Rp50.000 per hari per jiwa. Dan kita sudah menerima beberapa hari yang lalu, dan kami beritahukan juga kepada jamaah sekalian agar kiranya bisa membayarkan zakat, dan kalau dengan kepercayaan dari jamaah semuanya, insya Allah kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang berhak. Dan alhamdulillah Ustadz Muhammad Abdul Latif sudah berada di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti beliau akan menyampaikan ceramah, dan marilah kita dengarkan ceramah dari beliau dan kita petik segala kebaikan yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khatib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib nantinya, dan semoga bermanfaat. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita banyak kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, karena bisanya kita untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehebatan kita dan juga bukan karena kemampuan kita. Semua itu kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa ucapkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa senantiasa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perbuatan kita dan terutama dalam amal ibadah. Jangan sampai kita taat beribadah kepada Allah akan tetapi tidak mengikuti tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di tengah umat ini, salah satu tujuannya adalah untuk meluruskan tata cara beribadah kepada Allah. Dahulu sebelum Nabi Muhammad turun, orang-orang Arab jahiliyah, sekalipun mereka jahiliyah, akan tetapi mereka masih menjalankan ibadah. Apa contoh ibadah? Mereka melaksanakan tawaf di Baitullah, melaksanakan haji, akan tetapi mereka laksanakan sesuai dengan bisikan syaitan, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan ada yang tawaf dahulu dalam keadaan tanpa busana. Maka Nabi SAW turun meluruskan keyakinan umat ini dan meluruskan tata cara beribadah. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya. Marilah kita kembali meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keimanan seseorang itu bisa naik dan bisa turun. Kapan dia naik? Ketika taat ibadah, dan kapan dia turun? Ketika jauh dari ibadah dan mengerjakan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa." Berbekallah kalian. Siapa kalian? Kita semuanya, umat muslimin. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang berada di dalam bulan Ramadan ini adalah menjalankan puasa dan juga menjalankan sholat 5 waktu. Akan tetapi ada satu lagi yang mesti kita harus tunaikan dan jangan sampai kita tinggalkan atau kita lupakan, yaitu menunaikan zakatul fitrah. Yang pertama,
zakat hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena puluhan ayat Al-Quran mengatakan wajib atas zakat, mengatakan zakat itu wajib. Allah memerintahkan zakat bersanding secara langsung dengan sholat, bersanding. Allah perintahkan sholat, kemudian Allah perintahkan zakat. Puluhan ayat Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Maka hukum zakat wajib. Dan juga dalam hadis Nabi SAW menceritakan bahwa Islam ini dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah zakat. Jadi kalau meninggalkan zakat sama artinya meninggalkan rukun Islam. Kalau meninggalkan rukun Islam berarti keislaman seseorang itu tidak sempurna karena dia meninggalkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Puluhan ayat Al-Quran mengatakan demikian. Dan Nabi juga mengatakan demikian. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratun lis-sha'im min al-lagwi war-rafas wa ta'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fa hiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya shadaqatun min as-sadaqah. Nabi SAW menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan-perkataan yang buruk, dan juga untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Barang siapa yang menunaikannya atau memberikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya akan diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka zakatnya hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan zakat wajib. Kemudian Nabi dalam banyak hadis mengatakan zakat wajib. Dan sekarang ada satu makhluk yang Allah titipkan sedikit kekuasaan kepada dia. Dia mengatakan zakat tidak wajib. Dia mengatakan zakat tidak populer. Dia mengatakan zakat tidak bisa memajukan umat, tinggalkan saja zakat. Apa ini? Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam puluhan ayat Al-Quran zakat wajib. Rasul mengatakan zakat wajib. Tahu-tahu ada orang mengatakan zakat tidak wajib. Jangan dengarkan bapak sekalian. Jangan hiraukan. Tinggalkan orang yang seperti ini. Tidak ada taat kepada manusia kalau bermaksiat kepada Allah, siapapun dia, sekalipun Amir Mukminin, kalau memerintahkan kepada keburukan, kepada kemaksiatan, jauhi, tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini, Allah yang telah memberikan wahyu, Allah yang telah membimbing, Allah utus Rasul Muhammad SAW di tengah umat ini untuk meluruskan umat ini dari seluruh keburukan, seluruh kemusyrikan, seluruh kemungkaran. Tunggu luar biasa zaman sekarang Bapak sekalian. Yang pertama zakat wajib. Yang kedua
Terkhusus zakat fitrah, Nabi mengatakan tujuannya adalah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang buruk. Salah satu ulama mengatakan, beliau bernama Ibnu Ruslan, beliau mengatakan sebab diwajibkannya zakat fitrah adalah karena ibadah puasa adalah ibadah yang memiliki waktu yang sangat panjang dan lama, dan sulit untuk menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi kesempurnaan dari ibadah tersebut. Maka oleh karena itu Allah SWT menjadikan kafarah harta untuk menambah, untuk menutupi kekurangan dari ibadah puasa tersebut, sebagaimana disyariatkannya menyembelih pada kekurangan dalam ibadah haji. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan zakat fitrah. Tujuannya apa? Di puncak bulan Ramadan kita diperintahkan menunaikan zakat fitrah supaya sebulan yang lalu di dalam bulan Ramadan ini selama berpuasa, kalau ada mata yang melihat pada yang salah, kalau ada lisan mengatakan perkataan yang salah, maka melalui zakat tersebut Allah sucikan, Allah sempurnakan ibadah puasanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin wal mustad'afina fi Gaza, fi Palestin, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salam. Sabur arafatan sempurna salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Thanks.